Dia adalah Saka. Part 8. Kecelakaan. Aku gak menyangka kalau kata-kata Riana kapan hari padaku bukan isapan jempol belaka. Dia benar-benar menghindari aku, bahkan dia sampai minta tukar kamar tidur dengan santriwati yang lain dan akhirnya diperbolehkan. Aku sudah tidak sekamar dengan dia. Hubungan kami begitu jauh sekarang. Mengikuti kelas pagi dan kelas sore pun aku sendiri. Dia gak pernah mau barengan denganku lagi. Sedih pasti, karena aku ngerasa kehilangan seorang sahabat yang biasanya selalu mendengarkan keluh kesahku dan menjadi pendengar setia tentang semua masalahku. Aku jadi merasa kesepian. Aku sudah menceritakan sikap Riana pada Ustadz Yuda dan dia menawarkan diri untuk berbicara dengan Riana, tapi aku menolaknya. Aku ingin semuanya kembali seperti semula, tak ada yang menyakiti ataupun tersakiti. Jadi aku mengambil jalan tengah, akan menyelesaikan dulu masalahku dengan Riana, baru setelah itu aku akan melanjutkan rencana pernikahanku dengan Ustadz Yuda. Dan untungnya setelah aku menjelaskan itu, dia setuju dan mau mengerti posisiku. Hari ini adalah hari Minggu, dan aku punya rencana untuk bicara dengan Riana tentang masalah kami. Awalnya dia menolak, tapi karena aku paksa, akhirnya dia mau. Kami berdua berencana ketemuan di luar pesantren biar gak mencolok dan dibuat bahan guncingan para santriwati yang lain. Hari ini entah kenapa cuaca sedang gak berpihak padaku. Dari pagi sudah turun hujan dan angin kencang. Akhirnya aku membawa payung dan tetap memaksa keluar demi menyelesaikan masalah ini. Karena cuaca yang sedang tidak bagus, akhirnya kami memilih bertemu di coffee shop, salah satu minimarket yang letaknya gak jauh dengan pesantren. Sambil pesan segelas teh manis hangat, aku mulai percakapan dengan dia. Riana, kamu tahu kan tujuanku mengajakmu ketemuan di sini? Tanyaku pada dia. Gak tahu, jawab dia ketus. Aku mau meluruskan masalahku denganmu, masalah kesalahpahaman kapan hari, kataku lagi. Apa yang mau dijelasin? Bukankah Mbak sudah setuju dan mau menikah sama dia? Ya udah sih, lanjutin aja dan selamat buat kalian berdua, kata dia dengan lebih ketus dari sebelumnya. Astagfirullah, aku gak mau kalau aku bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kalau memang dengan membatalkan perjodohanku membuatmu sikapmu berubah menjadi seperti dulu lagi, aku akan lakukan yang penting aku gak kehilangan seorang sahabat sepertimu, kataku menjelaskan. Sudahlah, gak usah drama Mbak Al, aku baik-baik saja. Lanjutin aja perjodohan itu dan hubungan kita tetap seperti ini, sudah gak bisa kembali seperti dulu lagi. Lagian dia sukanya sama Mbak kok bukan sama aku, kata dia. Tapi beneran Riana, aku gak ada maksud merebut dia dari kamu. Lagian aku benar-benar gak tahu kalau Ustadz Yuda adalah orang yang selama ini dijodohin denganku. Karena aku gak pernah bertemu dengan dia sebelumnya dan gak pernah lihat fotonya sama sekali. Maaf nah, kataku dengan memegang kedua tangannya di atas meja. Tapi dia malah mengibaskan kedua tanganku dan berdiri dari tempat duduknya. Udah gak ada yang perlu dibicarain lagi kan? Ini sudah kita bahas sebelumnya dan jawabanku tetap sama. Kalau gitu, saya pamit Mbak. Assalamualaikum, kata dia sambil melangkahkan kakinya ke depan. Waalaikumsalam. Tunggu Riana. Aku berdiri di tempat dudukku juga dan mau mengejar dia untuk menawari pulang bersama dengan payungku. Tapi dia berjalan semakin cepat, gak peduli sama sekali dengan bajunya yang basah kena tetesan air hujan. Sampai pada akhirnya ada satu kejadian yang merubah segalanya. Awas Riana! Teriakku sambil berlari mendorong tubuh Riana agar terhindar dari pohon di pinggir jalan yang tiba-tiba tumbang karena hujan dan angin kencang yang gak berkesudahan. Riana terjatuh dan terguling di tanah sementara pohon itu tumbang tepat di atas kaki kananku. Aku merintih kesakitan. Darah mengucur deras dari pergelangan kakiku. Mbak Al! Sayup-sayup aku mendengar teriakan Riana dan bersamaan dengan itu, aku pun tak sadarkan diri. Bagaimana keadaan Alia selanjutnya? Bersambung ke part 9.